Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bu Husnul. Dalam video kali ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 10, yaitu tentang grafik fungsi trigonometri. Jadi, grafik fungsi trigonometri yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tangen X, dan kita juga akan membahas tentang sifat-sifat dari grafik fungsi trigonometri tersebut. Nah, oke, kita ke yang pertama. Grafik Y sama dengan sin X. Nah, jadi untuk menggambar grafik Y sama dengan sin X, kita membutuhkan nilai-nilai sin. Nah, jadi agar lebih memudahkan, kita gunakan sudut-sudut istimewa dari setiap kuadran, lalu kita cari nilai sinnya. Ya, jadi di sumbu X itu adalah sudut-sudut istimewanya, lalu di sumbu Y itu adalah nilai trigonometrinya. Jadi sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat per 2, dan seterusnya. Satu putaran ya. Nah, jadi setelah kita masukkan ke dalam koordinat, nah bentuknya nanti seperti ini. Nah, jadi ini ya 30 derajat menjadikan 0 derajat itu 0. Jadi dimulai dari titik 0,0 untuk sin ya. Dimulai dari titik 0,0. Lalu lanjut 30 derajat itu /2. Jadi 30 derajat di sebelah kiri itu ada /2. Nah, jadi untuk di sumbu Y itu kan nilainya berkisar dari 0, /2, /2 akar 2, /2 akar 3 sampai 1 ya. Untuk yang negatif berarti di sini ada min /2, min /2 akar 2, min /2 akar 3, min 1. Nah, itulah kalian berikan di sini di sebelah kiri nilai-nilai tersebut. Nah, atur jaraknya ya. Kalian bisa dapatkan dengan menggunakan lingkaran satuan. Nah, jadi kalian kalau tidak mau menggunakan itu, kalian perkirakan saja jaraknya ya, /2 sampai 1. Nah, ketika sudah dihubungkan semua nilai-nilai ini di dalam koordinat kartesius ini, nah, kalian hubungkan titik-titiknya. Nah, jadilah nanti grafik fungsi Y sama dengan sin X, ya. Nah, jadi 30 derajat itu /2, 45 derajat itu /2 akar 2, 60 derajat /2 akar 3, dan seterusnya. Nah, bisa ya? Nah, jadi untuk grafik Y sama dengan sin X untuk satu putaran sampai 360 derajat itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kalau diteruskan lagi ini sudutnya, nah maka akan nyambung lagi seperti ini. Lanjut ya, tidak ada putusnya karena grafik Y sama dengan sin X itu dinamakan periodik, berlanjut terus. Nah, sifat-sifat grafik Y sama dengan sin X. Nah, ini ya tadi gambar grafiknya. Nah, jadi untuk titik tertinggi itu adalah Y maksimal, itu nilai yang paling tinggi untuk grafik Y sama dengan sin X itu adalah 1. Nah, untuk X sama dengan pi/2 tambah K dikali 2pi. Nah, apa maksudnya ini? Ini kan sebenarnya grafik fungsi sama dengan sin X kalau kita dilanjutkan lagi itu akan berulang terus ya. Nah, akan berulang terus. Nah, jadi mencapai titik tertinggi ketika, nah ini kan di sini 90 derajat ya, pi/2 90 derajat. Nah, ketika dilanjutkan lagi ini, maka akan ada lagi titik di sini tertinggi juga, nilainya juga 1. Nah, itu pi/2 tambah K dikali 2pi. Nah, jadi nanti K-nya itu diganti dengan 1. Jadi 360 tambah 90. Jadi nanti untuk X sama dengan 450 derajat. Nah, dia akan ada lagi titik tertinggi yaitu 1. Oke. Nah, untuk titik terendah atau Y minimum didapatkan nilai -1. Nah, untuk X sama dengan 3/2pi tambah K dikali 2pi. Ya. Nah, jadi 270 derajat, X sama dengan 3/2pi dikali K dikali 2pi. Nah, oke. Selanjutnya periode. Periode Y sin X yaitu 2pi. Nah, apa itu periode? Nah, periode adalah jarak terjadinya pengulangan grafik.
fungsi trigonometri dari titik acuan awal ke titik pengulangan yang pertama. Nah, jadi jarak terjadinya pengulangan grafik ya. Nah, ini kan sampai satu ini adalah 360 derajat. Di sini akan berulang lagi. Nah, berarti periodenya itu adalah 360 derajat atau 2pi. Jadi untuk Y sama dengan sin X itu terdiri dari satu lembah dan satu bukit dan satu lembah ya, satu bukit dan satu lembah. Oke. Selanjutnya ada istilah amplitudo. Nah, amplitudo Y sama dengan sin X yaitu 1. Nah, apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauh titik pada suatu grafik fungsi trigonometrinya terhadap garis horizontal. Nah, jadi simpangan terjauh titik ya, simpangan terjauhnya. Nah, jadi rumus untuk amplitudo itu 1/2 dikali Y maksimum dikurangi Y minimum. Nah, tadi kan Y maksimumnya kita dapatkan 1. Nah, 1 dikurang Y minimumnya -1. Jadi dikurang -1. Jadi di sini ada minus ketemu minus. Jadi 1 tambah 1 2, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi amplitudo untuk Y sama dengan sin X adalah 1. Oke, kita lanjut ke grafik Y sama dengan cos X. Sama dengan untuk sin, kita daftar nilai-nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Selanjutnya, untuk menggambar ini masukkan di koordinat kartesius lalu hubungkan titik-titiknya. Nah, jadi di sumbu X itu adalah sudut-sudut istimewanya, di sumbu Y itu adalah nilai trigonometrinya. Nah, jadi gambarnya akan seperti ini. Nah, sin 0 derajat itu adalah 1. Sin 30 derajat 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, lalu sin cos 90 derajat itu 0. Nah, jadi kalian bisa lihat perbedaannya dengan gambar Y sama dengan sin X tadi. Nah, kalau sin X tadi kita berangkat dari 0 ya, satu bukit, satu lembah. Nah, kalau cos X, nah karena cos 0-nya itu nilainya 1, berarti kita mulai dari 1 ya. Dari 1 turun, lalu 1 lembah, lalu setengah bukit. Nah, jadi ini ada setengah bukit di sebelah sini, setengah di sini ya. Bisa diperhatikan. Silakan diperhatikan baik-baik. Untuk di bukunya kalian coba gambarkan secara manual dulu. Di sumbu X kalian tuliskan sudut-sudut istimewanya. Untuk di sumbu Y dituliskan 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3 sampai 1. Lalu dihubungkan nilai-nilainya pakai ini garis putus-putus, lalu diberikan titik. Nah, nanti titik-titiknya itu dihubungkan dengan garis, membentuklah grafik Y sama dengan cos X. Oke. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat grafik Y sama dengan cos di sini ya. Grafik Y sama dengan cos X. Nah, ini tadi gambarnya. Nah, jadi yang pertama ini Y max-nya. Nah, Y maksimum itu sama dengan 1 untuk X sama dengan K dikali 2pi. Nah, jadi dia maksimum di sama dengan 1 ya, di 360 derajat. Nah, kalau ada yang bertanya, Bu di sini juga 0 derajat. Iya, bisa juga. Ini kan K dikali 2pi. Ya, kalau K-nya 0, berarti 0 dikali 2pi itu hasilnya X sama dengan 0. Nah, di sinilah didapatkan ya. Lalu untuk Y minimum didapatkan nilainya -1. Nah, Y minimum sama dengan -1 untuk X sama dengan pi ditambah K dikali 2pi ya. K dikali 2pi. 180 derajat. Di 180 derajat nilai minimumnya adalah -1. Lalu untuk periode, ini kan juga grafik Y sama dengan cos X itu adalah periodik. Tunggu Ibu, ini ya dulu. Ini cos X. Grafik Y sama dengan cos X. Periodenya Y sama dengan cos X yaitu 2pi ya, karena setelah 360 derajat grafik ini berulang kembali ya, berulang kembali terus menerus. Nah, jadi satu periode itu 360 derajat. Jadi periode untuk cos X yaitu 2pi 360 derajat. Amplitudo
amplitudo Y sama dengan cos X yaitu 1. Nah, kenapa 1? Nah, sama dengan yang tadi ya, karena Y maksimumnya 1, Y minimumnya 1, jadi amplitudonya 1. Nah, Ibu jelaskan di sini, Y maksimum 1, Y minimum min 1. Ini min dengan min bertemu, jadi hasilnya ditambah ya, 1 tambah 1, 2, 1/2 dikali 2, hasilnya 1. Ya, jadi untuk grafik yang penting itu Y maksimum, Y minimum, periode, dan amplitudo. Nah, oke. Yang terakhir, tangen. Nah, nilai-nilai trigonometri untuk tangen ya seperti ini ya. Nah, lihat di sini itu tak hingga ya, tanda yang ini itu adalah tak hingga. Jadi tidak ada nilai untuk 90 derajat, tangen 90 derajat itu tak hingga. Jadi tidak bisa kita gambarkan di koordinat kartesius. Sehingga gambar grafik untuk Y sama dengan tangen X itu seperti ini. Nah, terakhir itu di tangen 60 derajat itu adalah akar 3 di sini ya. Nah, tangen 90 derajat itu tak hingga. Jadi gambarnya itu terus ke atas tapi tidak pernah menyentuh ini ya. Makanya ada istilah asimtot ya, ada asimtot tegak. Nah, di 90 derajat lalu di 270 derajat juga seperti itu ya. Nah, jadi asimtot itu adalah suatu garis lurus yang akan didekati oleh kurva namun tidak akan berpotongan atau bersinggungan antara garis dan kurva. Nah, jadi ini ya asimtot tegak. Nah, asimtot tegak ini adalah garis lurus yang akan didekati oleh kurva. Jadi ini kurva atau grafik ini, grafik tangen X-nya akan mendekati terus ini garis lurus ini, tapi tidak akan pernah mencapai. Nah, kalau diperpanjang terus mendekati, namun tidak pernah sampai ya, tidak pernah berpotongan atau bersinggungan. Nah, itu kenapa? Karena nilainya di sini itu adalah tak hingga ya, tangen 90 derajat itu tak hingga, lalu tangen 270 derajat juga di sini tak hingga. Nah, oke. Sekarang kita ke sifat-sifat grafik Y sama dengan tangen X. Nah, ini tadi gambarnya. Nah, ketika kita ingin mencari Y maksimum, itu nilainya adalah tak hingga. Tak hingga di sini kita tidak tahu ya berapa nilainya, pokoknya tak hingga, bilangan yang sangat besar sekali karena tidak ada ujungnya. Nah, untuk X sama dengan 1/2 pi tambah K dikali pi atau di 90 derajat. Lalu ada juga Y minimum. Nah, Y minimum itu sama dengan juga minus tak hingga ya. Y minus tak hingga untuk X sama dengan di sini 270 derajat ya. Berarti di sini bukan 1/2. Di sini adalah 3/2 pi. Nah, Y minimum sama dengan minus tak hingga untuk X sama dengan 3/2 pi ditambah K dikali pi. Jadi periode untuk periode untuk tangen itu adalah 180 derajat. Dia berulang setiap 180 derajat. Ini ya. Ini plus ini. Tuh, berulang lagi ini dan seterusnya. Jadi berulang setiap 180 derajat. Lalu karena Y tangen X itu tidak mempunyai amplitudo. Kenapa tidak mempunyai amplitudo? Karena kan rumus untuk mencari amplitudo kita membutuhkan Y maksimum dan Y minimum. Namun untuk tangen Y maksimumnya itu tak hingga, Y minimumnya minus tak hingga. Tidak ada nilai yang bisa kita dapatkan. Jadi tangen X itu tidak mempunyai amplitudo. Nah, bagaimana anak-anakku semua? Mudah bukan materinya? Nah, jika masih ada materi atau penjelasan ibu yang belum bisa dipahami, silahkan kembalikan dulu videonya. Lalu kalau memang belum juga bisa dipahami, silahkan chat ibu via WhatsApp. Oke? Sekian materi untuk hari ini. Selamat belajar, selamat mempersiapkan diri untuk penilaian akhir tahun atau ujian semester. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.